Will, kuliah gue rungkat nih. Ya udah, sambatin aja. Halo makros-makros di rumah, kembali lagi di podcast KRS. Kuliah Rungkat Sambat. Masih bersama gua, Haris, dan juga Gue William dan tentunya kita nggak sendirian lagi. ya kita we never walk alone. Iya benar, kayak Liverpool lah. Liverpool mau boleh kontrol dulu nanti. Enggak, bukan. Jadi, Kalau gue tetap dukungnya Real Madrid. gua MU jelas. Setan merah meskipun di gua, tapi gue percaya suatu saat nanti MU bakalan bersinar. Iya iya. Oke, Will. 10 tahun lagi paling. Iya lama sih ngomong-ngomong tentang bola nih, ini bersingnya susah nih Will. Kita udah kedatangan salah satu bintang tamu yang cukup gokil. Jadi kita kedatangan salah satu orang yang berkuliah dan juga udah lulus ya dari jurusan psikologi. Benar-benar. Langsung aja kita kenalin. Halo, selamat malam Kak Hanse. Malam. Gimana nih Kak kabarnya? Ya sosok lah. Biasa-biasa aja, nggak yang baik banget, nggak juga yang buruk banget. Gak yang buruk banget tuh gimana Kak? Soalnya aku bingung nih. Ya kita kan semua pernah punya titik terendah ya dalam hidup. Ya intinya nggak serendah itulah. Jadi sekarang mau dibilang melayang juga enggak, terbang enggak, tapi serendah itu juga enggak. Oh seru deh. Jadi ya itu middle. Oke, Kak Hansel, kan Kak Hansel adalah salah satu mahasiswa psikologi yang udah lulus juga. Jadi sebenarnya aku pengen tahu sih Kak soal Kak Hansel sendiri itu kenapa sih milih psikologi? Oke, background ya ini. Background aku milih waktu itu alasan utamanya sebenarnya aku nggak pernah kepikiran sih untuk masuk psikologi gitu ya. Utamanya karena mungkin ini agak mundur banyak banget, jadi nggak sedikit, banyak banget waktu awal-awal masuk SMA. Awal-awal masuk SMA itu aku masih non disabilitas. Oh, Ya, jadi kondisinya aku bukan disabilitas sejak lahir, tapi disabilitas sejak SMA kelas 2 kalau nggak salah. Jadi waktu kelas 1 SMA itu kegiatanku seputar olimpiade dan aku berminatnya tuh ke ekonomi. Jadi emang tujuanku saat itu adalah aku pengen masuk ke STAN. Oke, Oke, nah, STAN, PKN STAN, masuk pajak. Karena ya kayaknya hidupnya bakal, let's say, nggak mapan juga sih kalau berdasarkan gaji ya, tapi lebih ke arah terjamin lah. PNS kan sampai kita pensiun juga masih ditanggung begitu. nah. Nah, inginnya seperti itu. Tapi menjelang kelas 2 itu ya terjadilah perubahan dalam hidup yang signifikan menurutku. Sakit, jatuh sakit, didiagnosa autoimun, akhirnya disabilitas. Nah, waktu itu belum ada kepikiran mau apa, masih mengejar hal yang sama walaupun ya kita udah tahu lah itu nggak realistis. Ya, Karena ya kalau ya. kita mau masuk sekolah-sekolah kedinasan itu Betul. ya syaratnya tentu lebih ke arah non disabilitas. Jadi kenapa akhirnya aku sampai di situ, karena ketika aku mengalami disabilitas itu memang sebuah pergejolakan ya di dalam hidupku. Dan sebenarnya itu didorong dari dulu tuh aku emang suka dengerin orang cerita. Oke. Nah, selain aku suka bercerita, aku suka dengerin. Jadi ketika aku lulus, kondisi udah disabilitas 1 tahun itu memang fokusnya untuk berobat. Tapi di satu sisi aku juga berpikiran gitu, apa yang harus kulakukan dengan hidupku? Karena kalau aku cuman ya udah lulus SMA nih, stay di, aku kan domisilinya Kalimantan Timur ya, di Oke. Kalimantan Timur di sebuah kota kecil gitu di Tenggarong. Menurutku aku nggak bakal bisa berkembang, terutama dengan kondisi daerahku itu masih yang bisa dikatakan jarang lah teredukasi terkait masalah disabilitas Oke. gitu. Bahkan kalau mungkin agak melenceng sedikit, pernah terdengar di telingaku tuh ada yang komen gitu ya ketika aku masuk kuliah, ngapain kuliah jauh-jauh, toh disabilitas juga. Nah, Wah. itu sebuah perkataan yang sampai di telingaku melalui mamaku, karena mamaku dengar dari ya orang-orang lah gitu, orang sekitar. Jadi menurutku ya bisa dikatakan masa depannya itu suram madisu. Biasanya orang bilang madisu gitu. Kalau aku cuman gitu-gitu aja di rumah terus ini ya, itu seperti halnya bisa dikatakan mengonfirmasi lah kata-kata orang ini kalau ya udah kalau disabilitas tuh nggak bisa apa-apa. Oke. Alasan memilih psikologinya? Nah, ngambil psikologinya itu karena waktu itu mikir kan, oke, aku kalau mau lanjut mau ngapain? Mau kerja tentu nggak bisa, Ya. ya kan? Mau kuliah tapi di mana dan apa? Ya.
Gitu. Kalau ekonomi saat itu aku mempertimbangkan, aku kan suka ekonomi tadinya. Ekonomi tapi melihat dari apa ya, sepak terjang orang-orang yang masuk ke ekonomi itu udah banyak banget yang Ya. masuk situ, di apalagi di lingkunganku. Jadi aku tanyalah ke temanku, kira-kira aku masuk apa ya? Kamu kayaknya enak deh diceritain gitu. Masuk psikologi aja gitu. Jadi akhirnya tergeraklah hatiku. Kebetulan juga kakak kan psikologi. Nah, di situ aku kayak mikir, oh ya udah, mungkin aku juga merasakan beberapa gejolak yang kata orang lebih enaknya di psikologi adalah kita bisa berobat jalan. Kata orang. Nah, kata orang. Tapi menurutku juga, Hmm. aku juga banyak mendapatkan ilmu sih untuk ya melihat kondisiku dengan point of view dari sudut teori lah gitu. Oh, ternyata apa yang aku rasain saat aku misalnya tadi berubah signifikan nih, kondisi hidupku kayak gini ternyata berdasarkan teori. Ketika aku sudah mulai menerima kayak gini ternyata berdasarkan teori dan segala macam. Jadi kayak ya itu, aku masuk psikologi sebenarnya cuman karena kata orangnya kayaknya kamu cocok deh masuk psikologi. Dan aku Oke. ngerasa oh iya kayaknya emang cocok. Gitu sih. Tapi kata temanku kalau nggak salah psikologi itu ada psikologi mesinnya. Bener nggak sih kan? Kata temanku nih, ini nggak tahu ya. Saya Ngaco banget itu temenmu. temen-temenku ini dari ya adalah dari daerah asalku nih bilang dia masuk psikologi tapi maunya psikologi mesin. Jadi Boleh. kesehatan mental mesin-mesin gitu kan. Bisa Emang ada ya? bisa. Emang ada ya? Bisa jadi kalau mau dibikinin kayaknya bisa deh. Oh bisa. Nah, jadi kalau dipikir kayak wah mesinnya udah terlalu panas saatnya dia istirahat gitu. Tapi dengan logika yang sama berarti bengkel itu rumah sakit jiwa dong. Nah, Mesin. bisa jadi. Jadi jangan sampai terlalu bekerja keras nih mesinnya sampai olinya habis. Nah, manusia itu kan kayak pesannya. Tapi ini bukan tentang mesin. ini bukan tentang Ini mesin. bukan tentang mesin. Bukan tentang mesin. Ini tentang kesehatan jiwa kita juga, mental kita juga gitu. Oke, Kansel, menarik banget ya. Berarti Kansel ini kan memang ada tujuannya jurusan psikologi dipilih juga. Betul. Tadi kan Kansel dari Kalimantan Timur. Kalau Hmm. boleh tahu Kansel kuliah di mana ya? No? Kansel sendiri kuliah di mana? Jurusan Oh, psikologi Universitas Brawijaya. Brawijaya, Iya. Malang berarti. Iya, betul malah. Kenapa sampai jauh-jauh pindah pulau Pak dari Nah. Kalimantan ke Pulau Jawa nih? Itu dia, itu yang sama tadi, pertanyaan yang sama, konteksnya gitu ya, sama yang didengar sama mamahku tadi. Kenapa jauh-jauh banget gitu ya, Nah. apalagi bawanya harus orang tua, harus bawa kakak gitu. Ya karena bisa dikatakan Universitas Brawijaya ini mungkin endorse sedikit aja. Karena Universitas Brawijaya itu adalah mungkin top 1 menurutku untuk masalah disabilitas gitu Oke. di lingkungan perkuliahan gitu ya. Jadi kenapa kan kalau di Kalimantan Timur sendiri kan ada ya universitasnya, tapi setelah kesana kemari pun nggak cuma yang di sana, aku nanya juga yang di Jawa sini untuk masalah aksesibilitas. Beberapa universitas yang top 10 sekalipun itu masih minim untuk aksesibilitasnya. Jadi let's say misalnya fakultasnya belum ada lift gitu. Jadi ya, akhirnya hatiku tertuju pada Universitas Brawijaya. Mungkin tertarik juga sih nggak, kan tadi udah bilang kalau Universitas Brawijaya ini jadi yang top satunya gitu buat yang aksesibilitas untuk ya teman-teman disabilitas lah ya. Tapi dari Kansel sendiri yang udah ibaratnya kan udah lulus nih sekarang dan kemarin juga sempat merasakan kuliah offline kan, berarti dari top satunya itu apa ya, membantu apa buat Kansel? Wah, kalau dibilang membantu apa, sebenarnya aku nggak bisa yang benar-benar objektif gitu ya, karena aku kan nggak ngerasain kuliah di tempat lain gimana. Nah, Tapi kalau dari segi standarnya sendiri, menurutku bisa jadi standar gitu, karena memang dari segi aksesibilitas fisiknya itu oke banget gitu ya, terutama di FISIP. Aku kurang tahu kalau di tempat lain. Dari segi pengajarnya juga itu paham gitu, oh oke ini butuhnya apa dan segala macam. Jadi nggak sekedar ya udah disediain aja, tapi orang-orangnya kan bisa juga seperti itu ya, ya, ya. ada nih aksesnya segala macam tapi orang-orangnya nggak paham Itu untuk kata kuncinya di orang-orang. orang-orangnya itu. Karena kan ya tadi awareness terhadap disabilitas ini kan masih bisa dikatakan minim. Jadi Benar. memang Benar. butuh ini juga, butuh orang-orang yang paham juga tentunya gitu. Setuju sih, dan ini juga ya kalau misalnya teman-teman aku juga sendiri itu juga banyak yang udah
paham gitu disabilitas itu seperti apa, orang-orang disabilitas itu sebenarnya pengen dianggap ya pada umumnya aja kan, maksudnya kita perlakukan mereka bukan spesial tapi ya dengan cara yang seharusnya gitu ke merekanya, tapi bukan berarti kita harus melakukan hal-hal yang kayak misalnya kalau misalnya mau lewat atau mau itu kayak kita sambut dengan yang berlebihan Ya, seperti betul. itu malah menyinggung jatuhnya. Iya. Ya, betul. Jadi memang namanya semangat inklusi itu ya mungkin agak geser sedikit. Oke. Semangat inklusi itu adalah ya semuanya setara Benar. gitu. Jadi setara itu kan bukan berarti semuanya itu diperlakukan sama. Betul. Jadi kalau mungkin dibilang oke setara, ya udah berarti kalau dia apa namanya naik kursi roda dia naik tangga aja juga kan nggak mungkin, Iya, benar. ya kan? Namanya ini ya berarti sesuai dengan apa yang dia bisa. Oke dia bisanya naik lift ya naik lift gitu. Berarti harus diprioritaskan di bagian lift karena Ya. dia nggak punya pilihan lain toh. Benar. Nah begitu. Jadi nggak dispesialkan tapi pada kasus tertentu itu kita harus lihat juga apa ya bisa dikatakan keterbatasannya ini di bagian mana. Iya, karena kalau kesetaraan itu ya, ini yang buat tahu. Boleh, aja. boleh. Kesetaraan itu namanya kalau misalnya lo itu memberikan hak yang dia butuhkan, tapi nggak berlebihan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada anak kecil nih, tingginya beda, yang satu itu kita kasih box, yang satu kita nggak kasih box untuk melihat pertandingan di stadion, Iya. itu artinya setara karena mereka itu udah dapatkan apa yang mereka butuhkan gitu. Sedangkan kalau misalnya dua-dua yang kita kasih satu box kan bisa aja si anak ini ngelihat yang lebih tinggi, sedangkan anak yang pendek ini nggak bisa ngelihat gitu. Benar. Paham gak sih? Tapi awalnya gue tuh sempat ngira kalau seandainya lu pengen ngomong hak nih soal sepatu kan. Sepatu hak. Iya. Cuma ternyata bukan ya. Iya, soalnya sepatu hak itu kan khusus ke cewek kan cowok. Oh iya ya benar. Nggak ada ranahnya di sana gue. Ngomong soal psikologi ya. Dengar-dengar kan Ansel baru lulus nih dari psikologi nih dari UB ya tadi ya. Iya. Brawijaya juga baru lulus. Setelah lulus ngapain aja? Ini bingung nih soalnya aku juga sama William kan juga sebentar lagi semoga lulus ya Will. Amin. Jadi kita bingung nih mahasiswa di rumah juga mungkin maker bingung nih. Setelah lulus ngapain aja kak? Sebenarnya kalau habis lulus tuh kalau aku pribadi Ya. ini subjektif banget tapi aku merasa itu masa-masa yang lumayan berat sih untukku. Masa adaptasi karena dari yang sehari-harinya tahu ya mau ngapain. Oke, jam sekian nih ada kelas disabilitas. Ya. Nah, pulangnya jam segini nih ya. Ya. Itu tiba-tiba nggak langsung los gitu. Jadi kayak kita sehari-harinya nggak ada apa-apa karena terutama aku nggak ada kerjaan gitu ya. Ya, ya. Jadi memang lulusnya lulus pengangguran freelance saja. Kecuali memang dari zaman skripsi mungkin udah mulai masuk kerja sambil skripsian, maybe akan terisi. Nah kalau aku sendiri kesibukannya nggak ada yang gimana-gimana, nggak kerja tapi lagi nyari gitu. Di samping itu juga freelance, jadi freelance tutor aja sih. Itu sih kesibukan. Tutor apa tuh Kak, kalau boleh tahu? Tutor statistik. Statistik. Wah, itu pelajaran yang paling bilang suka tuh. Suka banget sampai Suka dapat nilainya bagus juga. Eh, Bagus. nilai baik ya, baik apa cukup nih? Cukup. Cukup. Iya. Gak usah berlebihan lah. Oh. B itu tuh berlebihan. Itu Oh, berlebihan. Iya, itu C itu cukup. Kalau A. Astaga. Ya emang beliau ini juga benar-benar memang suka statistik gitu. Tapi ya Kak, by the way kalau misalnya tentang kebingungan itu tadi kan Kak Ansel juga jelasin sempat hampa kosong gitu ya soal yudisium setelah sidang. Nggak tahu nih harus ngapain. Iya. Sekarang udah tahu belum harus ngapain? Sebenarnya udah ada planningnya Apa tuh? gitu. Jadi planningnya pengen nih misalnya lanjut gitu ya atau ya kerja tadi tapi itu tuh nggak serta merta langsung terjadi toh. Ya. Semuanya butuh proses, butuh pendaftaran. Let's say kalau mau lanjut kuliah lagi atau butuh untuk ngelamar dan diterima dulu nih lamarannya gitu. Jadi mungkin yang paling berat itu karena udah terbiasa saat ini untuk apa ya bisa dikatakan cepat. Apa-apa cepat gitu ya. Mau dapat informasi cepat. Benar-benar. Apa namanya Mau kesenangan juga cepat gitu. Iya, Buka TikTok udah instan gitu ya. Instan. Kalau ini kan butuh proses gitu. Jadi kayak ngerasanya tuh pengen apa sih yang harus bisa dilakukan sekarang tuh yang benar-benar bisa ngasih aku perasaan untuk nggak kosong ya. gitu. Jadi bener-bener sekarang belajarnya adalah adaptasi sama ini sih sama perasaan kosong itu kayak mana buat ya udah gak apa-apa emang saatnya aja lagi hampa
emang menjalani hidup yang seharusnya seperti Iya. realitas Iya, Gitu. betul. Dan ini sih Will, kalau misalnya lu tahu ya, kan tadi kata Kak Hansel nggak ada yang instan gitu. Betul. Apalagi soal hubungan kan. Oke. Hubungan juga nggak ada yang instan gitu. Hans kayaknya buat cerita pengalamannya. Nggak bisa kan kita ya. Masa cerita tentang gua enggak lah. Iya. Ya jadi Kak Hansel nih, kan aku juga tahu nih kalau misalnya di psikologi itu kurang lebih belajar tentang ya bagaimana cara kita menghadapi dunia tapi dari perspektif mentalnya kita atau manusia gitu. Nah, mungkin ya dari aku sendiri sebenarnya pernah juga mengalami kehidupan di ya sehari-hari gitu. Betul. Unexpected result gitu yang Oke. aku nggak ekspektasiin bakal terjadi ternyata terjadi. Contohnya yang pertama misalnya jalan-jalan di jalan ketemu sama dosen. Cakep. Iya. Oke, nice banget. Di jalan ketemu dosen. Ah, Kaget kan, dosen tugas belum dikumpul gitu kan. Terus juga belum ada kabar ke dosennya kalau kemarin aku nggak masuk karena apa gitu, jadi takut gitu sama dosennya. Contohnya yang pertama itu. Atau yang kedua mungkin kayak misalnya cinta yang diharapnya udah diterima ternyata ditolak. Itu kata temanku kan. Kata temanku. Oke. Kata temanku. Cerita teman berarti Cerita teman ya. Nggak ada lah cerita personal. Ya, nggak ada cerita pribadi di sini. Ya benar. Dan ya itu unexpected result gitu. Nah, contohnya tadi di Kansela juga ada yang namanya setelah lulus ternyata nggak expect bakalan hampa gitu. Karena kan belum pernah lulus kan. Iya, betul. Terus cara nge-overcome itu gimana? Cara kita menghadapinya seperti apa? Sebenarnya kalau kita berbicara cara menghadapi itu kan ada preventif, ada kuratif ya. Iya. Jadi kalau preventifnya tentu ya kita harus mencoba untuk berekspektasi kalau pasti ada yang kita bakal lewatin. Maksudnya nggak bakal kita ekspektasiin. Oke. Jadi ya udah pada dasarnya manusia itu kan nggak sempurna. Kita nggak bakal tahu semua hal. Jadi kalau memang ada yang kita nggak ekspektasi ya it is what it is gitu. I see. Kalau yang kuratif itu apa sih? Bahasa-bahasa apa sih Kak? Preventif itu apa ibaratnya? Preventif itu ketika kita melakukan pencegahan sebelum terjadi. Pencegahan. Jadi kuratif itu kalau bahasanya kayak mengobati. Jadi udah terjadi nih, ya udah gimana caranya kita ngadepinnya. Itu. Jadi yang satunya sebelum terjadi, yang satunya sesudah terjadi. Contohnya nih, ya sedia payung sebelum guru Ya, berapi. Nah, betul. Sedia payung sebelum guru berapi. Betul. Iya. Kalau nggak nanti kehujanan. Ya, hujanan ini larva. Nah, betul. Iya. Kalau yang kuratif, tadi kan preventif udah. Oke, kalau yang kuratif ya sebenarnya kalau aku pribadi ya ketika ngadepinnya tentu aku bakal merasakan banyak emosi gitu ya. Maksudnya banyak perasaan lah di dalam diriku ini yang mungkin sebelumnya aku nggak paham. Tapi karena udah diajarin gitu ya, utamanya untuk merasakan apa yang dirasakan, jadi aku berusaha mengenali. Oke, misalnya aku ngerasa, oh kok aku kecewa ya gitu, kayak gini. Kok aku merasa misalnya kemarin itu bingung apa yang harus dilakukan, atau misalnya aku merasa sedikit marah, kenapa aku harus lulus cepat-cepat. Itu kan aneh kan ya, mungkin perspektif yang aneh loh. Lulus cepat kok merasa kesal. Jadi lebih ke situ, kenalin terus cari akarnya aja. Jadi misalnya kayak emosi lulus cepat, tapi kan kalau secara ini kita bisa ganti perspektifnya ya lulus cepat tuh hal yang bagus. Walaupun aku harus menghadapi ini lebih cepat. Gitu. Jadi ya kalau kuratifnya sendiri aku merasa bahwa ketika kita menghadapi yang tidak terekspektasikan, kita kan nggak ada persiapan. Ya kita hadapi sebisa kita aja gitu. Kalau orang lain mungkin ada copingnya dengan melarikan diri, distraksi. Aku enggak, aku lebih ke embrace aja, ya udah Mindful. betul, mindful. Jadi kayak ya udah aku nggak expect nih kalau aku bakal lulus kayak gini, perasaan kayak gini, tapi mau diapain. Jadi this Cepat atau lambat emang harus dihadapi juga. nah itu. Kemarin aku sempat ditampar tuh, aku bilang kan sama temanku, aku takut loh sebenarnya lulus gitu. Terus temanku bilang kayak gini, simple aja dia sebenarnya. Mau takut sampai kapan, Sel? Sambil ditampar. Waduh. Nggak tahu ya kelebihan saya. Ya bisa aja sambil dia sampai ke dia. Ditampar kan bisa aja kan? Iya. Nggak sampai ditampar. Enggak. Tapi Ransel sendiri lebih takut ditampar beneran atau lebih takut lulus? Waduh. Lebih takut nggak lulus ya.
ketakutan kita semua sama. Karena ketakutan kita sama gitu ya. Takut nggak lulus. Iya betul. Apalagi kalau nggak lulusnya pas di depan udah ada yang ini kan nungguin sidang selesai kan, udah mau selamatin. Pas di ruangan sidangnya dia bilang, Nah, mohon maaf, aduh. skripsi kamu kali ini tidak dapat diluluskan. Waduh serem banget ya, nightmare banget tuh kayaknya. Iya. Kalau aku di posisi itu, aku keluar dari pintu belakang. Oh, Jadi ada yang tahu. Masalahnya- jendela ya, jangan bisa. Iya. masalahnya pintu belakangnya ada nggak? Hah? Masalahnya pintu belakangnya ada nggak? Kalau nggak ada, aku keluar dari kloset, aku flash Oh. dari kloset gitu, keluar Oke. dari dalam ini ya, septic tank ya. Bisa. Oke, kan Tansel udah lulus sekarang. Hmm. Untuk melakukan overcome unexpected result tuh ada beberapa. Salah satunya yang paling bisa dialami kalau udah terjadi ya dirasakan, dikenali gitu. Betul. Apa yang sedang kalian alami atau emosi apa yang lagi dialami Betul. gitu. Dan mungkin aku pengen tahu sih Kak, karena kan kita membahas tentang perspektifnya Kansel ya. Seperti yang udah disampaikan juga kalau Kansel ini adalah mahasiswa disabilitas dan disabilitasnya itu bukan sejak lahir. Ya. Jadi adaptasinya itu bukan dari kecil, Betul. tapi dari SMA, Betul. which is yang udah ibaratnya kita udah terbiasa untuk hidup Iya. normal, dalam tanda kutip fungsi fisik ya, yang normal gitu. Tiba-tiba dikasih kondisi yang seperti ini gitu, kondisi yang ibaratnya berbeda dari orang-orang pada umumnya gitu. Oke. Pengen tahu Kak, kira-kira perspektif setelah Kak Hansel menjadi mahasiswa disabilitas itu melihat dunia itu seperti apa? Pasti beda dong sebelum disabilitas dan setelah menjadi disabilitas kan pasti beda tuh. Betul. Perspektifnya seperti apa? Oke. Mungkin ini juga ya, agak edukasi sedikit nih Boleh. buat Hans, buat William dan teman-teman juga. Tadi panggilannya apa? Makers. Oke, Mahasiswa makers. KRS. Oke, makers di luar sana gitu ya. Jadi kalau memang mau membandingkan gitu termnya antara disabilitas sama yang biasanya, itu adalah non disabilitas saja nyebutnya gitu. Karena kalau normal itu kan kalau secara definisi bisa jadi tentang apa yang pada umumnya. Iya, benar. Gitu. Jadi kalau bahasanya normal kadang sedikit menyinggung karena kita menganggapnya nggak biasanya. Iya. Gitu. Oke. Terkait pertanyaan tadi, perspektifnya gimana? Sebenarnya memang kalau aku pribadi terutama yang menjadi mahasiswa disabilitas, manusia disabilitas lah pada umumnya itu berat. Oke. Gitu. Apalagi kalau hidupnya ya kita bisa katakan di Indonesia ini kan belum yang tarafnya bisa sampai memperhatikan lah kaum disabilitas. Jadi memang berat dan aku pribadi itu lumayan down bisa dikatakan ketika menjadi disabilitas. Aku udah terbiasa sebagai seseorang yang non disabilitas, apa-apa bisa sendiri gitu ya. Terus berprestasi lah waktu SMA. Tapi ketika kena ini tuh itu ibarat kata walaupun konteksnya bukan kegagalan ya, tapi itu menjatuhkan banget harga diriku karena ya yang tadinya bisa sendiri akhirnya harus bisa minta bantuan dan segala macam. Jadi tadi juga ya terkait yang kegagalan gitu dan segala macam ngadepinnya. Aku kenapa akhirnya sekarang embrace? Karena karena yang kupelajari sekarang adalah ada beberapa hal yang kita nggak bisa nggak bisa kita skip, nggak bisa kita pilih untuk tidak kita rasakan. Maksudnya gini, aku nggak mau milih untuk jadi disabilitas. Ya. Itu hal yang udah kena Takdir. ya, bisa dikatakan seperti itu ya, takdir bahasa ini. Toh aku mau apa selain aku merasakan gitu. Aku mau lari sampai kapan? Mau aku distraksi sebagaimanapun ya it is what it is gitu loh. Jadi ketika aku menghadapi kegagalan, dulu aku kalau menghadapi kegagalan tuh sangat-sangat bisa dikatakan ekstrim lah, kayak wah hancur banget. Tapi kalau sekarang kayak ya udah emang jalannya aja. Kalau aku gagal, makanya sekarang ketika aku ngadepin sesuatu, mungkin rasa takutku itu bahkan sampai ke tingkat kematian gitu ya. Aku nggak takut. Jadi Kenapa? Karena itu tadi aku menganggapnya adalah ya itu akan kuhadapin gitu loh. pada akhirnya kita semua Nah, jadi ketika aku nggak bisa menghindari hal tersebut, ya udah embrace it gitu. Aku bakal mati suatu saat nanti, berarti aku harus hidup. Berarti aku harus hidup. Itu tuh power banget. Ya, maksudnya gini, ketika kita
takut sama mati. Kadang kita terlalu fokus menghindari kematian sampai kita lupa gitu. Dari gue udah ya, dari lu udah nggak? Ini justru menarik banget nih. Sampai bingung ya sebenarnya. Kalau mau dibilang cancel nih inspiratif iya, tapi jadi bikin kita refleksi lagi gitu. Iya. Ini kita udah embrace itu Iya. kita belum ya? Iya ini kayaknya kalau gue belum deh kayaknya. Kayak gue juga belum nih. Bukan cuma lu doang, kayak gue juga belum. Nah, jadi itu mungkin satu perspektif. Ada satu lagi nih yang mau aku bagiin. Boleh Kak, gimana? Oke. Jadi aku kemarin baru baca gitu ya. Di Twitter tuh ada tweet yang lagi ini banget, lagi happening. Oke. Bukan happening sih, tapi lebih karena viral kayaknya. Viral. Sama aja ya. Iya. Dia nge-tweet kayak gini. Lu kalau bisa kayak mungkin aku agak paraphrase lah. Oke. Lu kalau bisa bahagia aja sendiri gitu, tanpa harus dependen sama orang lain. Itu tuh aku pikirin banget. Kenapa? Karena aku nggak bisa bahagia tanpa orang lain. Wah. Konteksnya sebagai disabilitas nih. Kenapa? Karena aku nggak punya pilihan untuk bahagia sendiri. Let's say dulu kalau aku bandingkan ketika aku non disabilitas, aku bisa ke mall sendiri tanpa harus bawa orang lain jadi pendampingku. Aku nikmatin tuh beli ini sendiri dan segala macem. Tapi kalau sekarang aku mau ke mall harus minta mama atau minta kakak. Jadi ketika aku baca itu ya mungkin hal yang general gitu ya, kepada setiap orang mungkin bisa seperti itu, tapi nggak semuanya bisa seperti itu. Jadi akhirnya aku harus embrace lagi dari kedisabilitasanku, bahwa sekarang itu aku nggak bisa independen, tapi aku bisanya interdependen. Apa Gitu. tuh? Jadi kalau independen itu bahasanya ya kita sendiri kan, kita mandiri. Iya. Jadi tadi tidak menaruh kebahagiaannya pada orang lain dan segala macam. Tapi konteksnya aku nggak punya itu. Orang-orang yang punya itu privilege. Oke. Bisa milih sendiri atau milih sama teman-temannya, let's say gitu. Kalau aku nggak, aku harus sama teman-temanku misalnya. Interdependence itu ketika konsep yang aku ketahui adalah ketika aku tetap bergantung sama orang lain, tapi aku nggak kehilangan jati diriku. Bergantung sama orang lain, tapi nggak kehilangan jati diri Iya. kita. Kebanyakan kan orang kayak gitu. Ketika kita bergantung sama orang lain, apapun kita lakukan agar orang itu nggak pergi misalnya. Oh. Akhirnya sampai kita kehilangan jati diri kita. Iya. Nah, jadi kalau aku konsepnya adalah ya walaupun aku ketergantungan nih, tapi aku nggak sampai ketakutan orang itu hilang harusnya. Tapi itu aku masih pelajari, karena sampai sekarang aku kadang kalau ada orang yang pergi itu temanku, aku nggak tahu kabarnya dan segala macam, itu ada masih kayak attachment berlebihan. Nah, jadi aku sedang belajar untuk interdependence, di mana ketika orang itu pergi ya udah nggak apa-apa gitu, bakal ada lagi kok nanti yang akan ada bersama. Betul ya. Kalau Iya. kita lu pergi, Benar. kan ada yang gantiin lu ya. Ini memang sebuah perspektif yang bisa ternyata nggak cuma buat teman-teman disabilitas ya. Iya. Buat gua juga bisa. Buat gua juga bisa. Paling penting ya. Iya, betul juga. Pokoknya intinya di kehidupan itu ya kalau bisa bukan independen atau dependen, tapi interdependen. Iya, tapi pemilihan itu kan tergantung ya dari setiap orang. Kalau aku kan memang harus terpaksanya memilih interdependen. Gitu. Iya. Nah, gitu. Jadi mungkin contoh kecilnya adalah tadi ya, ketika orang datang pergi waktu aku SMA itu kan aku sama teman-temanku. Iya. Waktu teman-teman SMA. Jadi ketika di sekolah gitu. Ketika aku masuk kuliah itu tuh sebenarnya hal yang menakutkan ketika diumumkan. Oh iya, luring nih kuliahnya, gimana ya nanti gitu. Aku kan nggak kenal ya, kenalnya cuma lewat online, ngobrolnya lewat Zoom gitu segala macam. Tapi pas sampai di sini teman-teman tuh, bahkan salah satu teman organisasi datang tuh kayak dipeluk akunya, aja kayak oh gitu. Jadi bener-bener aku ngerasa bahwa ya nggak apa-apa, aku interdependence. Iya, berarti Bahwa aku tetap bisa mengandalkan orang lain, tapi aku tetap harus bisa gitu. Pada beberapa titik aku tetap harus bisa mempertahankan jati diriku. Aku tetap bisa sendiri. gokil. Kalau tadi Kak Ansel tuh cerita, waduh luring nih, gimana yang ada dua orang ya? Kalau gue gitu yang, waduh luring nih, ujian offline, harus belajar lebih serius nih. Online masih belum serius juga, tapi kan biasanya pressure offline tuh beda gitu ya kalau ujian gitu kan. Iya sih. Apalagi kalau ngeliat wah teman udah keluar duluan kan. Iya itu. Yang bagus itu kan sebenarnya. Iya, langsung pengen buru-buru nggak sih buat nyelesain juga? Atau gini nih, biasanya kita udah selesai duluan, teman-teman tuh masih kerjaan, jadi kayak Ada yang salah kan? nah itu. Bener-bener. Kok dia belum nih? Pressure-nya beda gitu. Iya, kalau betul, ujian betul. offline, apalagi kalau ujian kayak gitu kan.
Waduh. Itu kan dijalani sehari-hari juga. Iya, tapi overall menurut gue menarik banget sih topik ini karena gue jadi tahu nih ternyata ada yang namanya disabilitas dan panggilannya itu sebenarnya yang tepat adalah non disabilitas. Dan perspektifnya Kak Hansel yang udah ceritain tadi itu bisa menjadi salah satu sumber referensi kita juga bagaimana pandangan Kak Hansel, bagaimana mungkin mewakili beberapa teman-teman yang disabilitas juga melihat ya perspektif tentang dunia sesimpel di lingkungan sekitarnya seperti apa gitu. Dan konsep-konsep seperti interdependent, seperti enggak terlalu bergantung dengan orang lain, tapi ya harus siap juga kalau misalnya hidup kita itu harus dijalani gitu. Suatu waktu misalnya kita jatuh sakit, ya kita rasakannya sakit itu bukan kayak terlalu takut dan sampai menghindari atau menolak gitu. Betul. Ya bagus sih, maksudnya aku juga jadi dapat nih insight-insight baru Kak. Tapi mungkin dari Kak Hansu sendiri nextnya apa nih? Ada kerjaan apa lagi Kak? Sebenarnya kalau kerjaan ya aku memang apa ya, mengincar yang bisa lain gitu ya dengan berminatanku. Cuman ya tadi realitanya kan nggak seindah yang kita inginkan. Iya. Gitu. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi mungkin perlu untuk apa ya? Mungkin bending the rules lah gitu. Jadi ya keberminatan itu mungkin harus dikikis walaupun sedikit gitu. Pasti ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi itu mungkin yang ku rasakan memang semua orang nggak sih ngelakuin Iya, itu benar. pada bobotnya sendiri-sendiri gitu ya. Ada yang mungkin karena lebih penting untuk menafkahi keluarga akhirnya kerjaan apapun dilakukan atau bahkan nggak perlu dapat duit karena dia seneng banget gitu kan. Jadi memang Gitu ya. Berarti Kak Hansel bakalan nyari tapi kerjaan atau suatu profesi minat tapi yang nggak terlalu, maksudnya nggak terlalu naif gitu kayak ya, harus ini, harus ya ini. betul banget karena sejauh ini terekspos lah sama realita bahwa tadi nggak bakal seindah yang kita inginkan. Oke, kalau misalnya teman-teman di rumah atau makas-makas di rumah mau ngekontak atau mau follow media sosial Hansel di mana tuh? Boleh banget nanti di @hanselsamosir. Aku ada di Instagram, ada di TikTok juga tapi jarang sih buka TikTok. Di LinkedIn juga ada, kalau mau. Boleh nih berarti buat kontak langsung. Boleh. Oke, mungkin segitu aja untuk hari ini Hansel untuk sampai apa ya tentang kehidupan Hansel dan psikologi dan juga perspektif disabilitasnya. Benar, dan mungkin makas-makas di rumah kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung hubungi media sosialnya atau misalnya kalau misalnya mau ditulis di komentar juga boleh gitu. Dan sampai ketemu lagi di next podcast. Bye bye.